Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas Public Relation. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi, saya akan menjelaskan materi dari The Handbook Global Communication and Media Ethics yang berjudul Membuat Suatu Kasus yang Bisa dan Seharusnya Dipublikasikan, yang telah dipresentasikan oleh Agnes dan Irsan. Seorang yang terlibat dalam dunia jurnalistik disebut jurnalis. Jurnalis memiliki tanggung jawab mutlak untuk bersikap adil, jujur, dan etis. Berita yang disampaikan harus mengandung nilai dan moral, karena dalam dunia jurnalistik memiliki batasan etika yang sudah terkandung dalam hukum. Seorang jurnalis harus mempertimbangkan dampak terhadap publik dan orang-orang yang terlibat di sekitarnya. Hal yang harus diperhatikan dalam setiap kasus adalah apa pengaruh pribadi dari berita yang dipublikasikan oleh jurnalis. Setiap kasus yang ingin diangkat menjadi berita harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan lengkap, terutama jika berurusan dengan kematian dan kehancuran, karena ini adalah subjek yang sangat sensitif. Terlalu sering reporter bertindak terlalu jauh dan menawarkan deskripsi detail untuk menghasilkan cerita yang bagus. Tapi pada akhirnya lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Dan ketika jurnalis melakukan kesalahan atas publikasinya, maka jurnalis harus mencabut, meralat, dan meminta maaf. Karena itu sudah jelas adalah pelanggaran etika komunikasi. Berikut contoh kasus dalam berita yang berjudul Pengetahuan Jurnalis Terhadap Isu Bunuh Diri Masih Rendah. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa survei terbaru dari Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, Komunitas Into the Light, dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mengungkapkan bahwa pengetahuan jurnalis tentang isu bunuh diri masih rendah. Hasil temuan juga menunjukkan kematian akibat bunuh diri termasuk berita yang lebih banyak diberitakan daripada menelusuri rencana bunuh diri seseorang. Dari sisi pemberitaan bunuh diri, pada umumnya media massa menguraikan metode atau cara bunuh diri dengan rinci. Media massa juga secara jelas menyebutkan penyebab tunggal hingga menggambarkan kondisi korban secara mengerikan. Nah, pengemasan pemberitaan jurnalistik seperti itu melanggar kode etik jurnalistik terkait larangan pemberitaan yang sadis dan itikat buruk. Pemberitaan tersebut justru keluar dari koridor fungsi pers sebagai penyampai edukasi ke publik. Informasi bunuh diri yang rinci bisa mendorong orang dengan depresi atau dengan masalah serupa untuk melakukan bunuh diri. Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Pers, Gading Yonggar Ditya menambahkan, jurnalis juga harus menyadari pasal 8 ayat 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Hal ini mengamanatkan media massa untuk turut berperan dalam upaya promotif kesehatan jiwa. Keberpihakan jurnalis dalam mengemas berita untuk menguntungkan salah satu pihak itu tidak bisa dipungkiri. Misalnya, keberpihakan terhadap kepentingan politik. Untuk menangani permasalahan jurnalis dalam mengemas berita yang menguntungkan kepentingan politik dan tidak bersifat netral, sudah diatur dalam etika komunikasi bahwasanya jurnalis harus berimbang. Tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak boleh menghakimi, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh menerima suap. Tapi karena sanksi dari kode etik jurnalistik itu sendiri tidak kuat dan hanya berupa surat peringatan, sehingga tidak ada efek jerah yang terjadi ketika jurnalis melakukan kesalahan. Dan itu juga disebabkan karena pemerintah banyak menggunakan media sebagai untuk kepentingan politik. Hal yang harus dilakukan sebagai warga negara adalah memiliki sudut pandang yang kritis, sehingga kita dapat menentukan apakah berita yang disampaikan ini benar atau tidak. Kita yang menentukan apakah kita ingin menjadi warga negara yang kritis dan cerdas, atau menjadi warga negara yang menerima saja berita tersebut tanpa memfilter terlebih dahulu. Sehingga kita dapat menentukan sikap dan mengetahui kita sedang dibawa ke arah mana oleh pemerintah kita. Bisa juga dengan menelusuri pihak-pihak berkepentingan di dalamnya, sehingga mengetahui keberpihakan sebuah berita.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.